Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya akan membuat satu video untuk menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan oleh banyak orang ya. Jika Yesus Tuhan, untuk apa dia berdoa? Nah, mungkin ini jadi satu pertanyaan yang bikin orang mempertanyakan iman Kristen, juga pertanyaan ini juga bisa mengguncang orang yang sudah beragama Kristen. Ya, kenapa ya kalau Yesus itu berdoa ya? Kan dia itu Tuhan. Nah, saya akan mulai dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Nah, di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 ini kita bisa menemukan salah satu kunci pengenalan akan Tuhan. Apa itu? Kita buka ke Yeremia 9. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan itu tidak suka sama orang yang congkak, orang yang bermegah diri, orang yang bermegah karena kepintarannya, karena kekayaannya. Tuhan tidak suka. Tapi di sini Tuhan jika orang bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan apa? Mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Maksudnya apa? Menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, kita mulai dari mengapa Tuhan harus datang ke dunia menebus dosa. Ya mungkin orang berpikir, loh kenapa Tuhan harus datang ke dunia menebus dosa ya? Kan dia Tuhan. Cukup bilang, ampuni, ya selesai dosa lah. Selesailah dosa. Tapi kan kita mengenal Tuhan itu adalah kebenaran. Karena dia kebenaran, dia adalah yang kudus. Tuhan kudus dan Tuhan tidak bisa mentolerir dosa. Dan karena Tuhan itu adil, Tuhan harus menghukum dosa umat manusia. Dan masalahnya tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Semua manusia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan karena Tuhan itu kasih setia, dia sendiri datang ke dunia, datang menjadi seorang anak manusia, mati menebus dosa umat manusia, dan menjadi pokok keselamatan bagi umat manusia. Itu adalah Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, ini adalah ada kunci pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Nah, ini kuncinya ya. Baru kita masuk ke salah satu doa Tuhan Yesus. Apa sih salah satu doa Tuhan Yesus? Kita buka ke Yohanes 17 ya. Kita buka Yohanes 17 dulu ya. Pertama, kita harus tahu kenapa Yesus berdoa. Kita ambil salah satu kisah atau isi doa dari Tuhan Yesus ya. Kita buka ke Yohanes 17. Di sini judul perikopnya adalah tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Lalu kita buka Yohanes 17 ayat 20. Ya, ayat 20 sampai 21. Ya. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi untuk seluruh orang yang percaya kepada Yesus, yaitu untuk orang-orang Kristen yang percaya oleh pemberitaan yang dibawa oleh murid-murid Yesus. Dan supaya mereka semua, ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini ada satu permohonan. Doa itu adalah isi doa Yesus adalah memohon supaya umat percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini menjadi satu dengan Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, menjadi satu dengan Tuhan. Nah, maksudnya apa menjadi satu dengan Tuhan? Kita buka mundur ke Yohanes 14 ya. Kita buka ke Yohanes 14 ayat ke
dari 15 kita buka sampai ayat 20. Kita baca di 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ternyata kita menjadi satu melalui penolong ini. Siapakah penolong ini? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ternyata menjadi satu melalui Roh Kudus. Roh kebenaran itu, ya, kita menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu di dalam Roh. Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam diri kita. Ya, kita menjadi satu di dalam Roh bersama Tuhan. Dan ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah, ada yang menarik di ayat ini. Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu dan Dia akan kembali. Loh, yang datang kembali itu Yesus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus akan bersama-sama dengan kita. Di mana Yesus hidup dan kita pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ternyata yang ada di dalam kita itu adalah Yesus. Jadi Roh Kudus yang diutus itu adalah Roh Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Ya. Kita menjadi satu. Yesus mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang lain, tetapi Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Yesus. Kalau kita buka lagi ke Roma 8 ayat 9, ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya, ia bukan milik Kristus. Ternyata Roh Kudus disebut sebagai Roh Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan ternyata Roh Kudus disebut sebagai Roh Kristus. Kalau kita buka ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu roh Allah. Roh Allah adalah roh Yesus. Sebab Yesus adalah Allah itu sendiri. Roh Kristus itu sendiri. Dan akan diam di dalam diri kita, menjadi penolong kita. Dan akan tinggal bersama-sama dengan roh kita. Dan kita dan roh kita akan bersama-sama bersaksi kalau kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika orang menerima Roh Kudus, di dalam diri dia masih ada roh manusia. Dan Roh Kudus itu tinggal sebagai sang penolong. Penolong yang sejati. Tapi kalau Yesus itu 100% roh Allah. Sebab dia adalah Allah. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Dia manusia yang sepenuhnya dipimpin oleh roh Allah. Dan dia itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan kita, manusia berdosa, diangkat anak oleh Tuhan. Kita dikaruniakan Roh Kudus dan kita dijadikan anak-anak Allah. Padahal kita awalnya adalah manusia berdosa yang tidak layak. Tapi Tuhan tebus. Ya. Dan Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Bapa. Kalau kita buka ke Matius 10, kita buka Matius 10 ayat 19, ya. Matius 10 ayat 19 sampai 20, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Ternyata Roh Kudus selain disebut sebagai Roh Yesus, Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Bapa. Mengapa? Sebab Allah itu satu. Sebab Tuhan itu satu. Sebab Tuhan itu Esa. Roh Bapa, Roh Yesus,
Roh Kudus itu satu, itu sama. Jika orang bilang Roh Kudus bukan Yesus, bagaimana? Roh Kudus adalah Roh Allah dan Yesus adalah Allah. Bagaimana saya nggak bisa membayangkan jika ada orang mengatakan ada 3 roh yang berbeda. Oh, ada Bapa punya roh tersendiri, Yesus punya roh tersendiri, terus Roh Kudus punya roh sendiri. Kalau masing-masing punya 3 roh yang berbeda, itu namanya Tuhannya 3. Tapi kan tidak, Tuhan kita satu. Tuhan itu satu, tapi dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada di sorga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan juga sedang berada di bumi saat itu dalam wujud Yesus. Dan Tuhan sekarang tinggal dalam hati diri kita melalui Roh Kudus. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Roh Bapa, Roh Kudus itu adalah Roh Bapa, dan Roh Kudus itu juga adalah Roh Yesus. Makanya ketika orang menghujat Yesus mengusir setan dengan roh Beelzebul, maka Yesus mengatakan orang itu sedang menghujat Roh Kudus. Karena roh di dalam diri Yesus adalah Roh Kudus. Itu jelas kok. Jangan kita putar-putar lagi. Ya. Nah, pertanyaannya yang menarik di sini ya. Kalau Roh Kudus itu, penolong itu adalah Roh Yesus sendiri, Roh Bapa itu sendiri, untuk apa diminta? Kenapa Yesus harus berdoa? Kan itu kan dalam hak Yesus dong. Yesus punya kuasa untuk mencurahkan. Kenapa Yesus harus berdoa? Nah, ini menjadi satu perenungan ya. Mengapa Yesus harus berdoa? Kan itu roh diri dia sendiri. Nah, kalau kita buka, tarik kita, makanya saya awali dengan ayat Yeremia 9 tadi, ayat 24. Kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Ya, kita buka tadi Yeremia 9 ayat 24 tadi. Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Ini adalah sifat Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Ini adalah kunci pengenalan akan diri Tuhan. Dan ini harus kita ingat, jangan gunakan akal pikiran kita yang terbatas. Kita harus terima Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kenapa Tuhan harus berdoa? Kita buka ke Amsal 15 ayat 29 ya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dan karena kebenaran, Tuhan adalah kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan mendengar doa orang benar. Dan Tuhan mendengar doa orang benar itu adalah suatu kebenaran. Konsekuensinya apa? Supaya doa itu didengar, maka harus jadi orang benar. Dan keadilannya apa? Kalau kita nggak benar, Tuhan nggak dengar doa kita. Makanya ketika ada ayat mengatakan, Yesaya 59, ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia pasti pernah berbuat dosa. Walaupun mungkin ada di dalam hidup kita kadang pernah berbuat baik, kadang pernah kita waktu saat kita taat, ada saat kita beriman, tetapi kita tidak bisa melepaskan dari sebuah fakta, kita pasti pernah berbuat dosa. Karena itu tidak ada manusia yang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. 100% hidup benar gak ada. Nah, bagaimana tuh Tuhan bisa mendengar doa kita? Sedangkan kita adalah orang berdosa. Sedangkan Tuhan adalah mendengar doa orang benar. Dan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ini adalah Roh Yesus sendiri, Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu tidak dapat dinilai dengan apapun juga yang ada di bumi ini. Di dunia ini tidak dapat dinilai apapun juga. Sebab Roh Kudus itu terlalu berharga. Itu adalah Roh Yesus itu sendiri. Karena itulah, karena Tuhan adalah menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Oleh kasih setianya, Tuhan datang menjadi pribadi Yesus yang hidup benar
dan tidak bercacat celah. Yesus menjadi orang yang tidak berdosa, menjadi korban yang sempurna, dan doanya menjadi doa orang benar. Ya, karena Yesus menjadi doa orang benar, Yesus memberikan satu janji kepada kita. Seperti yang tadi ya, Yesus memberikan jalan keselamatan bagi kita. Jika orang pada akhirnya tidak mau percaya sama Yesus, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya menjadi binasa, dia nggak bisa protes sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan jalan keselamatan itu bagi dia. Ditebus dengan darah yang sangat mahal. Manusia nggak bisa protes. Tuhan udah berikan kasih setia, tapi manusia menolaknya. Begitu juga Tuhan ingin supaya setelah kita bertobat, terus kita dibaptis, kita sudah lahir baru. Tuhan ingin kita hidup mengasihi dia dengan jalan menuruti segala perintah Yesus. Setelah itu Tuhan memberikan satu janji, memberikan roh penolong kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau tidak menerima itu. Tapi jika kita pada hari ini kita mau mengeraskan hati kita mau hidup suka-suka gue gitu, atau jangan bisa orang pribadi maupun organisasi gerejanya mau hidup suka-suka dia, gerejanya mau bikin doktrin suka-suka dia. Jangan salahkan Tuhan jika nanti Tuhan tidak curahkan Roh Kudus. Karena Tuhan punya hak veto. Tuhan punya hak penuh untuk mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan sudah datang menjadi orang benar. Dan dia punya hak penuh untuk mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja. Jangan menggugat lagi keadilan Tuhan. Karena oleh keadilannya, Tuhan akan mendengar doa orang benar. Dan oleh kasih setianya, Yesus datang menjadi orang benar untuk memohonkan permintaan sebagai doa orang benar. Dan doanya itu didengar karena dia menjadi orang benar. Dan janji itu, janji Roh Kudus itu dijanjikan bagi orang-orang yang mau hidup menurut jalan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan. Ya. Jadi di balik doa-doa Yesus itu sedang menunjukkan Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Tuhan yang adalah keadilan dan kebenaran. Tuhan tentu saja mendengar doa orang benar. Tapi Tuhan di waktu bersamaan dia datang ke dunia menjadi orang benar. Dia menjadi orang benar, menebus dosa umat manusia sekaligus mempersembahkan doa. Tuhan mempersembahkan doa. Dari mana kita tahu Tuhan mempersembahkan doa? Kita buka ke Ibrani 5 ayat 7 ya. Ibrani 5 ayat 7, nanti sampai 9 kita baca ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini ngomong tentang Yesus, bisa baca sendiri saat perikopnya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Doa dan permohonan dipersembahkannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ya, mungkin kita melihat kisah ini kapan Yesus berdoa dengan ratap tangis. Kita bisa lihat kisah tentang ketika Yesus berdoa di taman Getsemani. Ya, Yesus sungguh-sungguh berdoa dengan hati yang berbeban karena dia harus menghadapi sebentar lagi akan menghadapi penyalipannya dia. Nah, kisah Yesus di taman Getsemani. Seringkali orang gunakan kisah itu untuk menunjukkan, oh Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, untuk apa Yesus berdoa seperti demikian, bla 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 bla. Itu menjadi satu penghalang bagi orang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya sayang sekali ya. Justru disitulah kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Yaitu Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Oleh keadilannya, seganjaran dari dosa, yaitu penderitaan, kematian, harus benar-benar ditanggung oleh Yesus. Ketika Yesus disalib, Yesus benar-benar merasakan sakit itu. Ketika dia dicambuk, dia bisa benar-benar merasakan sakit itu. Ketika darahnya tercurah, dia bisa merasakan sakit yang luar biasa. Itu adalah keadilan Tuhan. Tapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan mengasihi umat manusia, Tuhan menanggung penderitaan itu untuk kita. Tentu saja Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
Tuhan berada di sorga dan di bumi dalam waktu bersamaan. Ketika Yesus berada di bumi, Yesus juga sebagai Bapa bertahta dalam kerajaan sorga. Jangan kita batasi Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan itu satu, tetapi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan mau datang ke dunia menebus dosa umat manusia. Dan dia mempersembahkan doa. Ya, sebagai doa orang benar. Ketaatan penuh. Di dalam daging Yesus bisa mengetahui berapa sakit yang harus dia terima. Tetapi dia tetap menerima, dia tetap meminum cawan itu. Menerima ganjaran, rasa sakit itu yang seharusnya kita tanggung. Tapi ditanggung oleh Yesus. Dan ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketika Yesus mencapai kesempurnaannya, dia selesai menuntaskan pekerjaan dia dalam menebus dosa umat manusia di atas kayu salib. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bukan hanya percaya, tapi yang taat kepadanya. Nah, kembali lagi ini jadi satu perenungan untuk kita ya. Ketika Yesus sudah Tuhan yang melampaui segala akal. Yang kita itu di hadapan Tuhan begitu kecil. Tapi Tuhan mau datang ke dunia ini. Datang untuk menderita, menebus dosa umat manusia. Itu adalah menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Seringkali kita menggunakan akal kita yang terbatas untuk melogikakan Tuhan. Para kita tidak akan sanggup untuk bisa melogikakan Tuhan. Tuhan yang melampaui segala akal. Biarlah ketika kita menyadari hal ini, kita bisa belajar untuk semakin taat kepada Dia. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia adalah nama di atas segala nama, di mana seluruh kuasa di langit dan bumi bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Yesus adalah Sang Pencipta itu sendiri. Yesus adalah Tuhan yang Esa itu sendiri. Dan baiklah kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Tuhan yang Esa itu datang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jika sekiranya video ini bisa memberkati, mohon untuk di-sharingkan juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.